Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dalam segmen Beken, Bedah Beasiswa dan Kampus Keren. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu persyaratan beasiswa LPDP yang harus teman-teman persiapkan dengan sangat baik, yaitu personal statement. Kita akan melihat salah satu contoh personal statement yang dibikin oleh awardee LPDP. Jadi personal statement yang akan kami tampilkan ini adalah benar-benar personal statement yang dikirim oleh seorang aplikan dan dia alhamdulillah berhasil meraih beasiswa LPDP. Yuk kita lihat bagaimana personal statementnya. So please whatever. Please Baiklah teman-teman para pemburu beasiswa semuanya, sebelum kita melihat salah satu contoh dari personal statement yang pernah dibuat oleh awardee LPDP, yuk kita kenali dulu personal statement itu apa sih sebenarnya dan elemen-elemen apa saja yang mesti ada di personal statement tersebut. Nah, personal statement itu ada esai singkat sekitar 1-2 halaman atau terkadang ada yang sampai 3 halaman, berisikan apa hal terbaik dari diri teman-teman, prestasi dan pengalaman terbaik, lalu kemudian apa alasan kita memilih program studi, kaitkan dengan program LPDP tentunya dan fokus pembangunan Indonesia, serta berikutnya tujuannya kita mengambil program studi tersebut apa dan bagaimana kita bisa berkontribusi nanti terhadap Indonesia. Jadi semestinya apa yang ada? 1. Koneksi, pengalaman, dan pendidikan teman-teman dengan program studi yang akan diambil serta masa depan. Lalu bagaimana pandangan teman-teman terhadap bidang yang akan diambil dan mengapa teman-teman mengambil bidang tersebut? Lalu apa manfaat teman-teman studi lanjut pada program studi tersebut? Apa manfaatnya bagi Anda dan apa manfaatnya bagi LPDP dan NKRI? Serta yang terakhir, Anda harus meyakinkan Anda itu unik dan berbeda sehingga bisa menjadi aset LPDP dan Indonesia. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sedang membuat personal statement, itu teman-teman tidak sedang menceritakan diri teman-teman. Sekali lagi, teman-teman tidak sedang menceritakan diri teman-teman, tetapi teman-teman sedang menjual diri teman-teman, ya. You are selling yourself, ya. Jadi teman-teman sedang marketingin diri sendiri nih. Tapi ada satu yang mesti diingat, bahwasanya ketika kita menjual diri kita, kita tetap harus jujur apa adanya dan jangan terlalu bombastis. Ya, para pembaca reviewer akan bisa menilai ya kalau teman-teman terlalu lebay, terlalu bombastis, itu kemungkinan nilai personal statement-nya akan rendah. Ya, jadi itu teman-teman. Sekarang saatnya kita belajar dari personal statement salah seorang awardee LPDP. Kebetulan ini adalah adik kelas saya, junior saya di University of Manchester. Jadi ini adalah personal statement yang disubmit oleh salah seorang awardee LPDP. Sekali lagi, ini bukan personal statement yang saya karang, yang saya bikin sendiri, tapi adalah dari seseorang yang berhasil menembus beasiswa LPDP. Ya, jadi kalau teman-teman ingin lulus membuat sebuah personal statement, tentunya kita belajar dari orang-orang yang sudah duluan, ya, yang sudah duluan menembus beasiswa LPDP. Personal statement-nya kebetulan ini yang ditulis adalah berbahasa Inggris, terdiri dari 4 paragraf. Kita akan lihat paragraf-paragraf yang ditulis oleh awardee LPDP ini. Oke, karena ini berbahasa Inggris, teman-teman, saya akan minta bantuan dari teman saya Jack, yang native English speaker, untuk membacakan personal statement itu bagi teman-teman. Yuk, kita lihat bagaimana personal statement ini. I was astounded to see a picture from a randomly picked book entitled Why Nations Fail in a local bookshop. It was a picture of Nogales, Arizona and Nogales, Sonora, Mexico that contrasted the different economic situations within a small geographic area. I decided to buy the book. After reading it, could not completely answer a question that has long been occupying my mind. Why has the USA been so dominant in the world's politics, economically strong, and technologically sophisticated? In 2011, I was granted a 2-month scholarship to study American English and Culture at Arizona State University, but my question remained unanswered. I've concluded that my quest will only be realized through studying American studies.
This program will enable me to study the USA more closely and comprehensively. Nah, mari kita coba perhatikan. Teman-teman, saya sudah mencoba meng-highlight dengan warna kuning ya. Saya highlight beberapa, saya highlight randomly picked book dengan judul Why Nation Fails. Ya, kemudian I decided to buy the book. Kemudian ada I could not completely answer the question. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bercerita tentang pengalamannya, dia membeli sebuah buku, lalu dia mempunyai sebuah pertanyaan ya mengenai Amerika, di mana meskipun dia sudah pernah belajar di Amerika selama 2 bulan, tetapi itu tidak menjawab pertanyaannya. Sehingga dia berkeyakinan bahwasanya pertanyaannya itu bisa dijawab dengan apa? Dengan mengambil kuliah master di bidang American Studies. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat nih, bagaimana awardee ini menuliskan dengan sangat baik, bertutur dengan sangat baik pengalaman dia, dan dia kaitkan dengan bidang yang akan dia tuju, begitu ya. Jadi ini salah satu ya strategi ya, dalam satu paragraf kita bisa bercerita tentang apa pengalaman kita di masa lampau dan bagaimana pengalaman itu membantu kita memfokuskan terhadap jurusan yang akan kita pilih ya, sehingga dia sangat bagus sekali ya, cakep banget. Ini menutup paragraf pertama dengan this program will enable me to study the USA more closely and comprehensively. Ya, di mana di kalimat sebelumnya dia mengatakan I've concluded that my course will only be realized through studying American Studies, gitu ya. Jadi cakep benar paragraf pertamanya. I have completed my undergraduate studies in English literature and wrote a thesis about the relationship between the American Civil War and the rise of feminism across the United States as seen in the novel Little Women by Louisa May Alcott. Having done the research, I found 2 essential values of American culture in the novel: work hard and dreaming big. These values inspired me to co-found the American English course, AMEC, in 2012 as a place to disseminate these ideas to people in my own city. In addition, I have also been actively campaigning for these 2 values at schools both in the city of Jambi and nearby villages in my regency. The 2 values, I believe, are crucially important to have in order to increase the quality of human resources in my province. It is my conviction that studying American studies will facilitate me to examine American history, literature, economy, and politics more closely. Each of these values are very important for realizing my dream to build a more dynamic, independent, and critical society through academic teachings and research at the university level. In addition, mistakes that the US has made and its future prospects are important for me to study for building a better Indonesia. Nah, lalu ini adalah paragraf kedua, teman-teman. Saya juga sudah memberikan highlight warna kuning ya. I have completed my undergraduate studies in English literature. Oke, lalu kemudian I wrote a thesis. Jadi dia menulis tesisnya, dan dari tulisan tesis tersebut dia menemukan ya 2 essential values of American culture. Jadi work hard and dreaming big. Nah, dia ada 2 values nih. Ini yang kemudian membantu dia untuk membangun sebuah kursus bahasa Inggris. Ya, lalu kemudian dia aktif mengkampanyekan 2 nilai-nilai ini, dan teman-teman bisa melihat dia mengkampanyekan di kotanya dia dan juga di kampung-kampung. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya dia juga mempunyai kegiatan voluntary activities ya. Jadi ada kegiatan voluntary yang dia lakukan, dan ini sangat penting teman-teman ya. Bahwasanya kita bisa melakukan sesuatu bagi komunitas kita, itu adalah sebuah nilai plus. Kemudian dia juga menyatakan bahwasanya each of these values are very important for realizing my dream. Dan lagi-lagi di paragraf terakhir bagaimana dia bertutur dan membuat sebuah kesimpulan bahwasanya mistakes that the US has made. Jadi bagaimana dia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Amerika, untuk apa? Untuk dia pelajari dan dia bisa membangun ya better Indonesia. Apalagi tidak membangun bagaimana kotanya menjadi lebih baik dan kampungnya bisa menjadi lebih baik. Lagi-lagi di sini dia menunjukkan bagaimana pengalaman dia di kuliah S1 ya, lalu kemudian bagaimana skripsinya dia belajar 2 nilai-nilai yang besar, dan bagaimana dia kemudian mengkaitkan 2 nilai tersebut dengan sebuah kegiatan volunteer, dan dia juga bisa melihat bagaimana
dari pengalaman itu, kesalahan-kesalahan ya yang dilakukan Amerika, dan dia bisa belajar untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi memang kita perlu jago juga nih teman-teman merangkai kata, bertutur ya. Itu adalah paragraf keduanya. To pursue a master's degree at the University of Manchester is an indispensable need given its excellent reputation in the subject of and long history with American studies. The university's technologically advanced educational system, unique curriculum, teaching method, and rich collection of American studies-related journals and books will facilitate me to attain my future aspiration to become an accomplished professor in the field of American studies and to help establish an American studies major in my regency. It is my dream to enable my people to study English and American culture close to home. Furthermore, studying at a world-class university in an English-speaking country such as the University of Manchester will significantly increase my expertise of the English language. Moreover, the conferences, seminars, and lectures held by the university will make it possible for me to get knowledge directly from experts in the field of American studies. Nah, sedangkan di paragraf ketiga, teman-teman dia menjelaskan kenapa dia memilih program studinya American Studies di University of Manchester, karena kampus ini mempunyai excellent reputation, gitu ya. Kemudian dia menjelaskan kelebihan-kelebihan dari kampus tersebut dan kaitannya dengan ilmu yang akan dia dapatkan ya, di mana dia mengatakan will facilitate me to attain my future aspiration, gitu ya. Jadi dengan belajar di sini itu bisa mempengaruhi dia bisa mendapatkan ilmu banyak. Untuk apa? Nah, kita lihat di situ dia ingin mendirikan American Studies ya di kotanya dia, tentu di kampus ya. Jadi dia ingin membantu masyarakat di sekitarnya ya, komunitas di sekitarnya untuk belajar bahasa Inggris dan juga belajar budaya Amerika dari tempat mereka masing-masing, gitu, dari kotanya itu. Gitu. Jadi ini menunjukkan poin yang ketiga tadi ya, apa alasan kita memilih program studi tersebut, lalu bagaimana kaitannya program studi tersebut dengan masa depan kita dan juga dengan skill-skills yang akan kita kembangkan. Nah, ini juga sebuah paragraf yang sangat bagus sekali ya. I like writing because for me, written works are the best legacy that a person can pass on to mankind. My writings have been published by a local newspaper as well as on my personal blog. My blog helped me to be chosen as one of the finalists in an international blogging competition arranged by Tourism Selangor Malaysia in 2013. I was also appointed as a newsletter editor for the Australia-Indonesia Youth Exchange Program in 2013-2014. I believe that pursuing a master's degree in American studies will sharpen my writing skills. Such skills are indispensable for attaining my ambition to write books to share my life experience with many more people. Nah, ini adalah paragraf terakhir. Memang dia agak jam sedikit ya, I like writing because for me, gitu ya. Mungkin mestinya kita sedang tidak mengkritisi ya teman-teman, tapi mungkin kalau ada penghubung dari paragraf tadi dengan hobi dia menulis, gitu akan sangat bagus sekali. Tapi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana poinnya dia ya, bercerita tentang lagi-lagi pengalamannya ya, tulisan dia sudah dipublish di mana, kemudian dia juga menjadi finalis dalam International Blogging Competition, gitu ya. Dia juga pernah menjadi newsletter editor bagi Australia Indonesia Youth Exchange Program, gitu ya. Dan lagi-lagi dia mengatakan bagaimana ya skill-skill yang dia dapatkan dari perkuliahan dia tadi membantu dia untuk apa? Untuk menuliskan buku yang bisa dia bagikan, yang bisa dia ceritakan kepada banyak orang. Ya, karena itu tadi ya, dengan menulis kita bisa bertutur, kita bisa menceritakan pengalaman kita, dan bisa itu semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang membaca. Nah, kalau kita lihat dari personal statement ini, ada di masa depannya ada dua tujuan dari si penulis ini, yaitu pertama apa? Satu, dia ingin menulis buku dan berbagi pengalaman mereka yang dia peroleh untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, dia juga ingin mendirikan American Studies ya di kampus di kotanya dia sendiri, sehingga apa? Sehingga orang-orang
bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar budaya Amerika dari kota tersebut. Tidak perlu berangkat ke Amerika. Ya. Jadi inilah salah satu contoh dari personal statement yang dibuat oleh awardee LPDP. Ya. Sekarang awardee yang membuat personal statement ini, teman-teman juga akan melanjutkan S3-nya ke Australia dengan beasiswa dari LPDP juga. Jadi yang bersangkutan mendapatkan 2 kali beasiswa nih teman-teman. Master ke University of Manchester dengan beasiswa LPDP dan PhD ke Monash University dengan beasiswa juga dari LPDP. Yang insya Allah dia akan mulai PhD-nya Desember mendatang. Ya. Jadi teman-teman benar-benar belajar membuat personal statement dari contoh yang sudah teruji, begitu ya. Lalu teman-teman silahkan untuk siapkan waktu teman-teman menulis personal statement, buatlah outline apa yang terbaik dari diri teman-teman, pengalaman yang terbaik, prestasi yang terbaik, lalu mengapa teman-teman memilih program studi yang dituju, apa manfaatnya dengan memilih program tersebut bagi diri kita sendiri dan juga bagi LPDP di Indonesia, dan perlu juga diceritakan mengapa teman-teman itu unik dan berbeda sehingga bisa menjadi aset bagi LPDP dan bagi Indonesia. Demikian tadi teman-teman salah satu contoh personal statement yang ditulis oleh awardee LPDP. Apakah personal statement ini mesti berbahasa Inggris? Ternyata tidak juga teman-teman. Personal statement bisa juga ditulis dalam bahasa Indonesia. Bagaimana contoh personal statement yang ditulis dalam bahasa Indonesia? Teman-teman silahkan pantengin terus channel ini. Kita akan bahas di episode keempat contoh personal statement bagi aplikasi LPDP yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Demikian untuk kali ini, kami mohon maaf jika ada salah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.